Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah maba'du. Alhamdulillah anak-anak, kita dipertemukan kembali di hari ini, hari Rabu tanggal 1 April 2020. Kita kembali belajar pelajaran akidah. Anak sekalian, semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita mempelajari tentang kisah Abu Thalib bersama Rasulullah SAW, sekarang saatnya kita mengenal kisah tentang istri Rasulullah SAW yang sangat dicintai oleh Rasulullah SAW, yaitu Khadijah binti Khuwailid. Nah, beliau adalah Ummahatul Mukminin. Khadijah binti Khuwailid, ibunya bernama Fatimah binti Zaidah binti Jundub. Beliau dilahirkan di Mekah tahun 68 sebelum Hijriah. Ia berasal dari keluarga bangsawan Quraisy. Beliau dididik dengan akhlak yang mulia dan terhormat sebagai seorang wanita, sehingga tumbuh dengan karakter yang kuat, cerdas, dan menjaga kehormatan. Nasab Khadijah sendiri bertemu dengan nasab Nabi SAW pada kakek kelima, yaitu di Qusay. Ia adalah wanita pertama yang dinikahi oleh Nabi Muhammad SAW. Orang yang pertama atau wanita yang pertama yang menerima dakwah Islam, dan wanita yang paling dicintai oleh Rasulullah SAW. Ketika di masa jahiliyah, sebelum kenal dengan Rasulullah SAW, Khadijah radhiyallahu anha dikenal sebagai seorang wanita yang kaya dan seorang pedagang besar. Ia bekerja sama dengan laki-laki untuk bagi hasil barang dagangannya, karena laki-laki lah yang terbiasa bersafar ke Syam untuk berdagang. Sedangkan wanita-wanita itu di masa itu tempat yang jauh. Di masa itu tidak terbiasa keluar-keluar menuju tempat yang jauh. Inilah tradisi Arab kali itu. Hal ini juga sesuai dengan sifat menjaga kesucian diri yang beliau miliki. Maka hingga beliau mendengar kisah tentang seorang yang bernama Muhammad bin Abdullah, yaitu Muhammad Rasulullah SAW, seorang laki-laki yang berakhlak mulia, jujur lagi terpercaya. Jarang sekali terdengar di masa jahiliyah ada seorang laki-laki memiliki sifat sedemikian mulia. Ia kirim seorang untuk menawarkan kerjasama dengan dagangan menuju Syam. Ia berikan barang kualitas yang sangat bagus kepadanya, yang ia tidak percayakan kepada perdagangan yang lain, orang yang lainnya. Nah, maka kemudian Khadijah menyertakan seorang budak laki-laki yang bernama Maisarah. Maisarah di sini nama laki-laki ya, anak-anak sekalian, untuk pergi bersama Rasulullah SAW ke Syam. Nah, kemudian di daerah Romawi itu, ya daerah Syam, Muhammad bin Abdullah berteduh di bawah pohon dekat dengan kuil milik seorang pendeta. Si pendeta dagang mendekati Maisarah berkata, "Siapa laki-laki yang berteduh di bawah pohon itu?" "Ya, seorang laki Quraisy dari penduduk Haram," itu maksudnya dari Mekah. Nah, si pendeta berkata lagi, "Tak seorang pun yang singgah di bawah pohon ini kecuali seorang nabi." Nah, ini mengisyaratkan bahwa Nabi Muhammad SAW adalah beliau akan diangkat menjadi seorang nabi. Nah, sampai di Mekah, beliau menemui Khadijah dengan hasil keuntungan dagangan yang sangat besar. Nah, Maisarah mengabarkan tentang kemuliaan akhlak Nabi Muhammad SAW selama di perjalanan ke Syam. Sifat-sifat yang mulia itu semua dimiliki oleh Rasulullah SAW. Nah, terlebih safar di masa itu yang kendaraan tidak senyaman sekarang. Jadi di perjalanan begitu lama, perjalanan menuju Syam, maka Maisarah melihat akhlak budi pekerti Rasulullah SAW, mungkin membantu di perjalanan, saling menolong Maisarah yang menemani beliau dalam perjalanan. Nah, kemudian Rasulullah SAW pun akhirnya dilamar oleh Khadijah melalui Maisarah. Kemudian terjadilah pernikahan di antara keduanya
Itu ketika Nabi Muhammad SAW berusia 25 tahun dan Khadijah 40 tahun. Nah, pada saat itu Rasulullah SAW dikaruniai anak dua orang laki, yaitu Qasim dan Abdullah, dan 4 orang wanita, Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulsum, dan Fatimah. Kemudian pada suatu saat Rasulullah SAW suka menyendiri di Gua Hira, yaitu memikirkan keadaan kaumnya yang ketika itu banyak berbuat kesyirikan. Lalu Rasulullah biasa menyendiri di Gua Hira. Pada suatu saat datanglah malaikat Jibril memeluk Rasulullah dengan mengatakan, "Iqra." Lalu Rasul berkata, "Mana biqori? Anak saya tidak bisa baca." Kata malaikat Jibril lagi, "Iqra, bacalah." Nah, akhirnya malaikat Jibril membaca surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Lalu Rasulullah SAW pun pulang ke Khadijah menceritakan kejadian yang terjadi di Gua Hira tersebut. Maka istrinya pun, istri yang soleh ini, kemudian menenangkan Rasulullah SAW dengan berkata, "Tidak, bergembiralah wahai Muhammad, demi Allah, wahai suamiku," maksud Pak Guru, "wahai suamiku, demi Allah, Allah tidak akan pernah menghinakanmu. Demi Allah, engkau adalah seorang yang menyambung silaturahim, jujur ucapannya, memikul kesulitan orang lain." Maksudnya menanggung beban kesulitan orang lain, menanggung orang yang tidak punya, memuliakan tamu, dan mendukung usaha-usaha kebenaran. Itu jalan-jalan kebenaran, selalu berpegang dengan kebenaran. Kemudian setelah itu Khadijah mengajak Nabi Muhammad SAW menemui sepupunya, yaitu Waraqah bin Naufal. Waraqah adalah seorang laki-laki Nasrani. Ia menulis Injil dengan bahasa Arab, dan ia sudah tua sampai-sampai buta karena ketuaannya. Yang memberi kabar baik kepada Nabi Muhammad bahwa itu yang menemui Rasulullah Nabi Muhammad adalah Namus, yaitu maksudnya malaikat Jibril, yang juga datang pernah menemui Nabi Musa alaihissalam. Dalam keadaan yang aneh dan bingungan itu, Khadijah lah orang pertama yang beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Itu memeluk agama Islam. Nah, anakku sekalian, demikian kisah singkat tentang Khadijah binti Khuwailid. Semoga bisa diambil manfaat dari kisah ini dan kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Demikian, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.